Jadi saya akan bahas terlebih dahulu yang mengenai masalah update perang tarif dulu ya my friends ya. Karena deadline-nya ini sudah dekat, estimasi itu tanggal 8 atau tanggal 9 Juli atau kurang lebih nggak nyampe seminggu dari sekarang. Apakah nanti Donald Trump bisa merubah tanggalnya, deadline-nya? Ya bisa aja karena Donald Trump itu cukup dinamis ya, tapi baik lagi kita ambil tanggal terakhir di tanggal 8 atau tanggal 9 Juli ini. Nah, saya akan share screen, boleh ditampilkan Bapak Fajar. Oke, jadi update yang pertama kalau mengenai perang tarif ini, kalau my friends perhatikan, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara-negara yang masih tanda kutip ikutan dalam negosiasi ya. Jadi ada beberapa hal yang ditawarkan, ada beberapa hal yang dilakukan sama pemerintahan Indonesia juga yang diekspektasikan bisa ibaratnya meluluhkan lah Amerika Serikat untuk bisa nego mengenai tarif tersebut. Di sini di berita ini kalau misalnya my friends perhatikan, salah satu yang lagi ditawarkan sama pemerintah Indonesia adalah pemerintah Indonesia menawarkan mineral kritis dan bantuan danantara untuk Amerika Serikat demi terbebas dari kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Donald Trump. Di sini disebutkan bahwa Indonesia menawarkan KS Critical Mineral untuk Amerika Serikat bersama danantara melakukan investasi dalam ekosistem critical mineral. Jadi hal ini disampaikan sama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai konferensi pers deregulasi di Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat hari Senin kemarin. Di sini juga disebutkan bahwa Indonesia sendiri sudah mengatakan kebutuhan untuk energi dan agrikultur itu sebagian juga akan diambil atau diimpor dari Amerika Serikat. Jadi menuju deadline ini memang saat ini Indonesia masih dalam tahap negosiasi. Beberapa inisiatif lagi dilakukan dan ekspektasinya bisa meluluhkan hati Donald Trump ya supaya impor ini bisa mengalami penurunan secara tarif. Dan kalau misalnya my friends lihat juga selain inisiatif tadi yang saya sebutkan, di sini juga disebutkan bahwa ada deregulasi untuk impor 10 komoditas ya. Jadi ini ekspektasinya dengan hal ini dijalankan, Indonesia lebih siap gitu loh. Kalau tarif ini sudah mulai efektif, terlepas nanti penentuannya di kisaran berapanya kita masih menunggu. Tapi dengan keadaan seperti ini juga Indonesia juga harus menguatkan nih dengan mitra-mitra dagang saat ini. Jadi salah satu yang dilakukan sama Indonesia itu adalah melakukan deregulasi 10 komoditas impor yang sebelumnya tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan peraturan impor. Ini ada beberapa hal yang menarik kalau misalnya my friends perhatiin inisiatif yang terkait dengan hal supaya bisa nego mengenai masalah tarif ini juga. Ada beberapa komoditas, ada 10 komoditas ya tadi saya sebutkan ya, tapi ada beberapa hal yang langsung punya imbas ke saham-saham di Indonesia nih my friends. Jadi saya sebutkan dulu ya. Jadi adapun barang-barang impor yang masuk dalam paket deregulasi mencakup 10 komoditas. Pertama ini adalah produk kehutanan seperti kayu untuk kebutuhan industri atau bahan baku. Kedua, pupuk bersubsidi. Ketiga, bahan bakar lainnya. Keempat, bahan baku plastik ya. Terus kelima, yakni sakarin siklamat preparat bau-bauan mengandung alkohol. Keenam, bahan baku kimia tertentu. Dan ketujuh, mutiara. Kedelapan adalah food tray yang memang digunakan untuk program makan bergizi gratis ya my friends. Kesembilan, alas kaki. Ini berlaku untuk sepatu-sepatu olahraga yang tidak diproduksi dalam negeri, ini yang untuk impor my friends ya. Dan ke-10 adalah sepeda roda 2 dan roda 3. Nah, melihat keadaan ini, dari sisi kita melihat ada beberapa saham yang akan diuntungkan nih my friends. Jadi baik lagi my friends, terlepas indeksnya mungkin nggak terlalu kuat banget atau kita lagi konsolidasi lah saat ini, mungkin juga beberapa blue chips juga nggak terlalu maksimal. Ini ada beberapa ide yang juga mungkin bisa my friends perhatiin. Jadi imbas dari 10 deregulasi tadi, itu kalau misalnya kita lihat yang berhubungan dengan plastik packaging ya, ini dimana kalau kita hitung representasinya itu bisa sekitar 5-10% COGS-nya untuk perusahaan-perusahaan terutama consumer goods ya. Jadi seperti ICBP dan Mayor ini akan diuntungkan nih dari keadaan ini nih my friends. Terus juga tadi kan kita bahas mengenai sepatu ya yang diimpor dari luar negeri. Ini akan berimbas cukup signifikan ke emiten seperti MAPA dan pastinya akan terkorelasi juga dengan induknya yaitu MAPI, karena kalau dilihat di sini sekitar 32% MAPA itu COGS-nya berhubungan dengan sepatu yang diimpor dari Amerika Serikat nih my friends.
Itu adalah perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar terdampak secara langsung dengan 10 deregulasi komoditas. Nah, yang secara tidak langsung kita melihatnya bahwa harusnya dengan keadaan ini pabrik-pabrik itu akan lebih ringan ya tanda kutip untuk working capital mereka dan seharusnya bisa mendorong mereka untuk meningkatkan utilisasi pabrik mereka. Nah, kalau ini sampai terjadi, seharusnya akan diuntungkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya industrial land karena ekspektasinya pabrik-pabriknya akan lebih ekspansi. Permintaan juga kalau pabriknya ekspansi akan berhubungan dengan semen juga. Dan ini juga kalau misalnya tadi kita sempat bahas, ada salah satu bahan kimia yaitu resin ya. Ini harusnya akan berimbas kepada emiten seperti Avia yang memang memproduksi cat. Jadi sebenarnya dari berita tadi yang kita sebutkan, ada beberapa emiten yang memang punya potensi diuntungkan nih, my friends, dari keadaan ini. Nah, ini mungkin nanti akan bisa kita monitoring ya dalam beberapa waktu ke depannya, karena harusnya diuntungkan banget nih. Karena CGC kalau berkurang secara signifikan, harusnya bisa meningkatkan margin perusahaan tersebut. Itu update dari tarif antara US dengan Indonesia. Selanjutnya